Rekor emang ada untuk dipecahkan, tapi yang nggak semua rekor bisa dipecahkan. But I don't know where. Mungkin ya. Anyway, kenapa nggak bisa dipecahkan? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi sulit atau mungkin rada impossible aja. Jadi hari ini gue akan bahas nih rekor-rekor F1 yang kemungkinan itu impossible untuk dipecahkan. Nah, kita ke rekor prestasi dulu dah. Karena kan rekor prestasi ini tuh yang selalu dibahas-bahas oleh fans. Karena rekor seperti ini biasanya selalu pecah. Tapi rekor satu ini mungkin akan sulit untuk dipecahkan, yaitu rekor 100% podium rate Michael Schumacher. Iya, ini jelas rekor yang nggak bisa dipecahkan ya. Ya, jelas nggak bisa dipecahkan, tapi minimal bisa disamakan. Karena jujur, menyamakan rekor ini tuh sulit banget. Max Verstappen yang di 2023 dimana dia tuh dominan banget mecahin rekor sana sini, itu juga nggak bisa menyamakan rekor ini. Lewis yang dominan cukup lama aja juga nggak bisa memecahkan rekor ini. Jadi sampai sekarang ya belum ada lah yang bisa menyamakan rekor ini. Jangankan memecahkan, karena nggak bisa dipecahkan juga ya, disamakan aja juga susah ya boy ya, susah banget. Tapi jika kalian punya mobil yang kenceng, skill dan mental kuat, keberuntungan yang kuat, di mana mobil itu tidak ngebul ya. Lah, itu mah Max Verstappen dan Red Bull 2023 bang. Sabar dulu, gue belum selesai ngomong. Ditambah jika kalian tidak memiliki kryptonite circuit kayak Singapura, ya rekor ini bisa disamakan. Next, kita ke rekor DNF. Jadi rekor almarhum Andrea Di Cesaris yang DNF 22 balapan berturut-turut ini akan susah atau impossible sebenarnya untuk dipecahkan. Ya, kalian gak salah dengar. Andrea DNF atau tidak menempuh jarak full balapan 22 balapan berturut-turut. Dan mencetak satu musim tidak finish balapan satupun. Tapi yang menariknya ya, di DNF streak itu, dia cetak podium. Gimana ceritanya tuh jadi bang? Jadi, Andrea tuh emang sedang berada di posisi ketiga, tapi DNF di akhir-akhir karena masalah teknikal. Waduh, nyesek juga tuh. Tapi absurdnya, pembalap di belakangnya tuh udah pada packing koper duluan. Jadi Andrea tetap finish di posisi ketiga meskipun gak finish. Jadi sebanyak itu yang DNF BTW ya. Ya sebenarnya dulu mobil F1 tuh emang pada unreliable, khususnya tim-tim gurim di belakang. Jadi setiap balapan tuh pasti aja ramai DNF dan bahkan ada yang gak ikut balapan sama sekali. Kalau sekarang mobil F1 sudah jauh lebih reliable dan kuat lah ya. Kayak musim ini aja nggak sedikit balapan dimana semua pembalap tuh mampu finish semua ya gitu. Nah inilah yang kenapa rekor itu susah banget untuk dipecahkan atau impossible dah bahkan kata gue. Kecuali jika ada pembalap yang mau crash 23 kali, ya dimana cuma pembalap yang udah bosan hidup dan kebanyakan uang aja yang melakukan itu. Yeah, sure, whatever. Nah kita ke beberapa rekor penalti. Nah, Sebastian Vettel memang merupakan pembalap kencang. Ya bagaimana enggak? Beliau sendiri mencetak beberapa rekor di F1. Dan ya walaupun beberapa sudah dipecahkan, tapi rekor satu ini mungkin bakal sulit sekali dan mungkin impossible untuk dipecahkan. Itu pembalap tercepat yang kena penalti di debutnya. 6 detik doang, bos. Jadi ceritanya di 2006 Turkish Grand Prix, Seb menjalani weekend pertamanya di F1 dengan debut di FP1 bersama BMW. Dan saking semangatnya, speeding di pit lane pula beliau dan akhirnya kena denda. Walaupun begitu, Seb mampu tampil mengesankan di debutnya dengan finish di posisi kedua. Nah ini kemungkinan akan menjadi satu-satunya rekor Seb yang akan bertahan sampai ya mungkin selamanya ya. Nah mengingat banyak rekor dia sudah dipecahkan Max dan kata fansnya udah tidak ada legacy lagi ya kan. Nah sekarang gue tantang nih fans Max dan ya Max juga BTW ya. Bisa nggak ngalin rekor ini? Oh ya lupa ada sepuh di F1 sekarang ya. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you, We don't care. Tapi lucu juga rekor ini ya kan. Tapi membuktikan bahwa kecepatan Seb sudah terbukti bahkan saat masih di pit lane. Nah masih bahas soal penalti, McLaren Honda di era hybrid physics ya, itu benar-benar kacau banget boy. Seperti yang kita semua tahu ya. Dan saking kacaunya reliability mereka mencetak rekor ketika Jenson Button di Mexican Grand Prix 2015 terkena apes yang sangat membuka mata lebar ketika beliau terkena 70 grid penalti karena mengganti banyak sekali komponen di mobilnya Jenson. Atau gua rasa ini mau udah hampir ganti satu mobil gak sih? Ya kayak bakal buat perbedaan aja sih. emotional damage.
Alasan kenapa rekor ini akan sulit untuk dipecahkan ya sama seperti yang gue bilang sebelumnya tadi di kasusnya Andrea Di Cesaris. Reliability F1 tuh udah lebih baik lah dibandingkan dulu. Sekarang aja bahkan udah gak sedikit tim dan pembalap yang mampu melewati satu musim tanpa terkena mesin penalti karena komponennya tuh masih awet dan ya jarang ganti juga gitu. Kalau ada pun yang nggak sampai 70 grid penalti juga, dan pastinya nggak sampai satu balapan itu kena 70 grid penalti. Kalau misalnya ada yang mau nekat pun ya was-was sama budget cap juga betul. Nah, sekarang kita ke rekor balapan paling panjang dalam sejarah F1, yaitu balapan yang dimana udah tidak bisa dipecahkan lagi, yaitu Canadian Grand Prix 2011. Balapan epic yang diguyur hujan, drama, dan red flag, yang butuh berjam-jam untuk bisa restart kembali. Dan epic comeback Jensen ini tercatat berjalan selama 4 jam dan 4 menit. Nah, justru karena kejadian inilah yang membuat rekor ini tidak akan bisa dipecahkan. Karena F1 setelah itu membatasi start sampai finish balapan itu maksimal 3 jam doang. Jadi tidak boleh lebih dari segitu, sehingga tidak akan ada tuh lagi balapan F1 ke depannya yang bakal 4 atau 5 jam atau ya lebih lah ya. Kecuali ada pergantian rule lagi di masa depan yang dimana gue bisa melihat itu sebenarnya. Dan ini bonus saja, ada satu rekor lagi mengenai balapan juga. Dan ini rekor mungkin nggak bisa dipecahkan dan nggak bisa disamakan juga. Apa tuh bang? Rekor balapan paling epic dalam sejarah F1. Lah, bentar. Ini mah subjektif gak sih? Enggak lah, pembalap paling epic yang kemungkinan tuh tidak akan bisa dipecahkan atau disamakan dan sudah jelas objektif banget. Ya jelas Belgian Grand Prix 2021 lah. Macam tak betul je budak ni. Oke lah, sekian video kali ini. Singkat aja karena gue masih batuk ya guys ya. Sorry juga gue cuti kemarin di hari Senin. Ini juga gue masih nahan batuk PT yang rekamnya ya. Ya wes lah, menurut kalian rekor mana yang gue tinggalkan di list ini? Apakah ada rekor yang belum gue sebut dan kalian mau gue sebut? Ya, tulis saja di kolom komentar BTW ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu kalau ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Swear dah gue nahan batuk. Gila, nggak enak banget guys, batuk udah 2 minggu nggak sembuh BTW. Wes lah, udah lelah gue. Seperti biasa bagi yang sudah menonton, gue mengucapkan thank you very much.